Halo guys, kali ini kita akan review lagi satu figur Transformer. Ini adalah Blockis klasik kelas Starscream. Ya, kalau kalian mau lihat video unboxingnya, gue udah upload kemarin ya guys, barengan si Bumblebee. Sekarang kita akan coba lihat figurnya dari Starscream dulu. Makasih banget buat Black Prime Toys yang udah ngeracunin gue buat nyobain figur-figur Blockis. Kalau kalian pengen keracunan juga guys, langsung aja kalian check out di Black Prime Toys. Transform and roll out. Oke guys, abis ini langsung aja kita rakit dan kita lihat detail figurnya. Dan ini kelengkapannya yang kita dapat ya guys. Pertama kita dapat base-nya. Seperti ini, terdiri dari dua pieces. Detailnya seperti ini, ada tulisan Blockis dan di belakangnya juga ada tulisan Hasbro. Dan dia seperti base-nya Gundam ya, bisa digabungin seperti ini. Dan ini juga bisa di-extend ya sama base dari figur Blockis lain. Jadi kalian bisa bikin base yang gede banget dan kalian bisa taruh semua figur Blockis kalian di situ. Ini ada pack-nya untuk ditancepin ke kaki figurnya. Dan kalian juga dapat part efeknya yang gue juga sebenarnya nggak tahu ya. Ini maksudnya tuh buat apa? Buat penghias atau gimana? Ya jadi trademarknya Blockis lah. Tapi menurut gue sih agak ngebosenin aja guys. Karena semua Blockis klasik-klasik kayaknya dapat base kayak gini, semuanya sama ya. Ya, menurut gue ngebosenin aja sih. Terus kita juga dapat vehicle mode dari Megatron guys. Ya, ini ukurannya kecil ya guys, sekecil ini doang. Perbandingannya segini ya, gue nggak tahu ini untuk apa. Dan ini juga harus dirakit ya guys. Bisa di disassembly seperti ini. Tapi gue bisa appreciate karena di sini bisa jadi pistol guys ya. Ini bisa jadiin pistol buat si Starscream nanti. Ini bisa dipegang, packnya sangat kompatibel. Jadi bisa pakai pistol seperti homage-nya di serial G1 ya. Ya, gue nggak tahu nih ini bakal gue jadiin apa. Mungkin akan gue jadiin gantungan kunci kali ya. Kemudian kita dapat alternate hand-nya, open hand seperti ini. Detailnya bagus ya. Ya, gue lihat review-review lain tangan yang open hand gini biasanya ada selaput bebeknya, tapi ini udah nggak kelihatan sekarang selaput bebeknya. Oke, sekarang kita lihat detail figurnya guys. Waktu gua ngerakit ini guys, rasanya cukup satisfying guys, karena bahan plastiknya oke dan packnya juga lumayan presisi guys. Walaupun ya gua akui ya, gua udah lama nggak ngerakit Gundam, tapi yang gue inget saat ngerakit Gundam dari Bandai gitu, itu snap fitnya lebih bagus dibanding Blockis ini. Ya seperti kalian lihat di sini, ini detailnya sangat keren sekali guys, dan gue suka banget ini proporsinya bagus guys. Karena yang gue lihat dari Blockis, Megatron dan Optimus yang rilis sebelum ini, gue ngerasa kepalanya tuh agak dibuat terlalu besar gitu, mungkin supaya kesannya agak chibi ya. Jadi gue rasa memang ada perubahan desain. Sekarang desainnya Starscream ini dari proporsi badan dan kepala ini dibuat sangat movie akurat guys menurut gue ya. No one leaves here unless I say so. Dan detail-detailnya kalian lihat di sini, wow. Dan fitur yang gue suka banget guys, ini ada lampunya yang dinyalain dengan cara diketok guys. Nah, diketok itu nyala dia karena mungkin pakai motion sensor ya. Jadi ada goncangan sedikit nanti dia nyala. Dan di dalamnya sini ada plastik transparannya guys. Jadi matanya bisa nyala dan ini keren banget guys. Oh my god, gue nggak bosan-bosan nih, gue keplak-keplak terus si Starscream ya. Karena lama-lama dia akan mati ya, mungkin sekitar durasi 1 menit atau 1 menit setengah kali ya. Nah cuma mungkin secara snap fit dia masih kurang enak ya, karena gue masih susah banget nih guys ngerapetin bagian-bagian tertentu ya. Jadi agak kurang rapet di sini. Kelihatan di sini lampunya jadi bocor ya. Ya nggak terlalu masalah guys, itu hanya nitpick aja dan ini mungkin bisa diperbaiki dengan mudah. Ya tapi itu masalah minor yang gue temuin ya. Tapi selebihnya mungkin hanya di bagian kaki sini aja yang menurut gue agak loose sedikit ya, mungkin hanya di copy punya gua, tapi di bagian lain sendi-sendinya ini keren banget guys, sangat solid, sangat satisfying banget untuk dipose-posein. Dan gue suka desainnya Blockis ini karena armornya ini semua lepasan guys ya, jadi kalian bisa lepas bagian armornya. Nah kalian bisa lihat dalemannya di sini ya, walaupun sayang banget ya di sini nggak dikasih sculpt ya, jadi hanya polosan aja. Kalau kita bisa punya gimmick armor dadanya bisa dilepas, nah gue sih berharap gue bisa lihat detail-detail yang di sini guys ya. Karena setelah gue bandingin sama yang punya Bumblebee, ya mungkin nanti akan gue review detail di video selanjutnya guys, dia dikasih detail di bagian sini, bahkan dikasih lampu guys ya. Jadi agak sayang banget sih si Starscream ini tidak dikasih gimmick yang sama ya. Karena kita tahu semua Transformer di film Transformer 1 di dadanya itu ada koknya ya kalau dia bisa transform. Nah si Starscream ini kayaknya koknya nggak tahu ditaruh di mana dia.
Terus komplain gua yang selanjutnya adalah di bagian sini guys. Gua nggak tahu kenapa didesain seperti ini, tapi bagian sini ini sangat mengganggu artikulasi guys ya. Karena di bagian yang belakang di sini artikulasinya malah lebih leluasa di sini. Jadi bisa diangkat setinggi ini guys. Tapi kalau di sini sayang sekali nggak bisa diangkat guys. Kalau kita angkat bisa lebih jauh tapi tetap aja mentok guys. Kalau kita ke pinggirin baru dia bisa ditutup seperti ini. Jadi pose-posenya kakinya harus miring seperti ini. Jadi pose-posenya pose-pose terbang, bukan pose kayak landing pose atau semacamnya yang butuh artikulasi di bagian paha sini lebih leluasa ya. Tapi tetap aja guys, ini ngeganggu kalau menurut gue ya, karena dia mentok kemana-mana gitu. Dan kalaupun dia harus pose-pose terbang, kenapa nggak dibikin kepalanya bisa mendongak guys? Jadi kepalanya hanya bisa ke atas sejauh ini guys. Ini bukan ke atas ini ya. Ya, ke bawahnya cuma segini doang. Kalau kalian paksa ke atas dia lepas guys. A few moments later. Oke guys, setelah gua kulik lagi, ternyata untuk bagian leher sini plastik bening ini jangan dimasukin terlalu dalam guys. Jadi masih bisa disisain beberapa mili mungkin ya, baru kita pasang. Nah ini bisa bikin lehernya Starscream jadi nggak kelihatan terlalu pendek ya. Dan range artikulasinya dia bisa lebih jauh guys. Jadi ke atas bisa lebih tinggi seperti ini, dan ke bawah juga bisa lebih jauh seperti ini. Ya, artikulasi lainnya selebihnya ini udah oke banget. Bahkan di sini dikasih seperti butterfly joint sedikit di sini. Terus di sini bisa apa tuh yang copot? Ya, ini ada yang copot, nanti kita bahas ya guys. Ya, kembali ke artikulasinya. Tadi di sini pakai butterfly joint, terus di sini pakai hinge 90 derajat aja. Terus senjatanya di sini sayang banget gampang copot guys, karena packnya kecil banget guys. Ya, aduh sayang banget di sini. Kenapa nggak dibikin 2 pack gitu? Karena Starscream ini juga nggak bakal muter-muter juga. Mending dilem aja guys. Bagian sayapnya juga ada artikulasinya seperti ini, dan ini juga bisa dilipat sampai belakang seperti ini guys. Dan ini mungkin yang lebih movie akurat ya. Seperti ini bagian belakangnya. Cannon yang besar di sini udah mantep. Di sini pakai 2 pack, jadi nggak kayak yang tadi ya. Jadi dia lebih steady di sini. Kemudian tangan dia juga ada artikulasinya, pakai ball joint di sini, tapi sayangnya dia nggak tahu kenapa ini dibikinnya ball jointnya di dalam situ di bawah ya. Karena yang punya Bumblebee dia lebih bagus guys, ball jointnya itu ada di samping, jadi tangannya bisa bengkok ke dalam. Untuk ngeganti tangannya punya Starscream sih agak susah guys, karena dia posisinya di bawah sini ya. Tariknya nggak bisa ditarik ke depan, hanya bisa di ke bawah sini, tapi dia mentok di sini. Jadi nggak tahu, dia agak tricky sih kalau menurut gue ya. Dan masangnya juga sama guys, dari bawah sini ya. Menurut gue clearance-nya agak sempit ya. Masuk loh. Nah ya, tapi kayaknya bisa sih ya. Mungkin gue aja yang kurang ahli ya guys. Wajar lah, manusia bukan nabi boy. Ada bicep rotation juga di sini. Putaran perut di sini lumayan jauh di sini, dan bagian sini bisa gerak-gerak guys karena pakai hinge di sini. Kemudian di sini juga ada hinge tadi kiri kanan. Bagian belakangnya juga pakai hinge di sini. Pantatnya bisa kebuka. Tuh malu. Ada thigh rotation di sini. Kemudian ada tekukan dengkul seperti ini guys. Dan bagian kaki sini ya, ini yang tadi copot guys ya. Ini gampang banget copot juga nih bagian sini guys. Nggak tahu di copy punya gua doang atau masalah umum yang terjadi, tapi ini mudah sekali copot. Jadi kayaknya perlu dilem guys. Dan di sini pakai ball joint guys, jadi sangat-sangat leluasa geraknya. Bisa ankle pivot, bisa ke bawah, bisa ke atas juga. Dan fitur lainnya yang gue seneng di sini, kalian bisa modifikasi ini ya, bisa pretelin bagian-bagian tertentu. Karena di film Transformer One nggak semua Transformer itu punya transformation cock ya guys. Jadi kalian bisa bikin Transformernya, copot semua guys. Kalian bisa bikin transformernya jadi mode yang lebih basic guys, seolah-olah dia belum ada transformation cocknya. Ya ini senengnya punya mainan, kalian bisa lakukan apapun yang kalian mau ya. Walaupun ini nggak bisa transform, tapi gue seneng karena ini masih bisa dimodif-modif seperti ini. Ini bentuk cockless Starscream ya, walaupun di cerita nggak ada ya, karena si Starscream itu awalnya adalah Transformer Elite juga ya. Dia bukan buruh tambang seperti Optimus dan Megatron. Jadi dia udah bisa transform, dia udah jadi Elite Guard. Tapi kalian bisa bikin dia jadi cockless juga kalau menurut gue seperti ini. Versi basicnya Starscream. Jadi semua
bawahnya bisa copotin, dan dia cuma ada kancingnya doang di bawah. Dan ini skala perbandingannya kalau disandingin sama keluaran studio seriesnya Hasbro ya guys. Gimana guys kalau menurut kalian? Di filmnya Starscream kelihatan lebih kecil dari Megatron dan Optimus nggak sih? Secara logika sih harusnya iya ya. Ya tapi kalau menurut gue ini masih cocok sih kalau dipasang seperti ini ya guys. Kalau di kamera kelihatan lebih kecil karena efek lensa kamera yang melebar di bagian kiri kanannya, jadi Starscream kelihatan lebih kecil. Tapi kalau dilihat langsung, lihat asli, menurut gue ukurannya nggak terlalu jelek sih guys. Starscream tingginya kurang lebih 12 cm ya sampai kepala. Dan dengan proporsi kepala yang udah nggak jadi chibi lagi, menurut gue ini masih sangat cocok guys dipasang bareng studio series ya, walaupun si Starscream nggak bisa transform. Dan Blockis baru aja rilis yang versi Ironhide, Shockwave, sama Soundwave guys. Terus terang setelah melihat Starscream ini, gue jadi kepengen banget punya si Shockwave sama Soundwave. Kayaknya kepalanya udah dibikin lebih proporsional. Oke guys, gitu dulu review gue untuk Blockis Classic Class Starscream. Ya figur ini menurut gue sangat-sangat bagus guys. Untuk harga yang kalian bayar, gue nggak expect akan sebagus ini guys. Dan jangan lupa ini mainan license. Walaupun figur ini nggak bisa transform, tapi menurut gue banyak gimmick-gimmick yang setelah gue mainin, gue cukup enjoy guys. Dari material juga bagus, dan ini warna-warna plastiknya juga udah ada yang dicat duluan ya, kayak warna silvernya, terus warna plastik birunya yang udah ada efek metaliknya, warna merahnya juga ya, walaupun mungkin ada kayak efek marble gitu, tapi tetap kelihatan shiny dan metalik guys. Ya beberapa join artikulasi mungkin ada yang tanggung ya, jadi beberapa pose mungkin agak susah, tapi overall untuk pose-pose sih cukup bagus guys. Ditambah dia punya base yang menurut gua sangat-sangat bagus ya. Dan sekali lagi terima kasih buat Black Prime Toys yang udah ngirimin figur ini, jadi gue bisa ngerasain racun-racun Blockis ya, yang sekarang lagi tren banget di kalangan pencinta mainan. Selain karena harganya murah, ternyata emang kualitasnya bagus, dan Blockis gue rasa terus melakukan perbaikan ya guys, khususnya di seri yang klasik kelas ini, dimana sekarang kayaknya dia lebih ngincar segmen yang lebih dewasa dan kolektor pada umumnya, bukan cuman buat anak-anak aja. Kalau kalian mau beli figur ini, linknya ada di deskripsi ya guys, kalian bisa langsung check out ke Black Prime Toys. Thank you banget guys yang udah nonton, and see you on my next video. Bye bye guys.